Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti. Dan kali ini aku mau membagikan cerita aku tentang cerita pengalaman aku menyelesaikan tesis selama 3 bulan. 3 bulan. Nah, sebenarnya ini masih baru karena sekarang aku masih semester 3. Tesisnya tapi udah selesai. Nah, jadi dimulai dari akhir semester 2. Aku melihat di angkatan itu teman-teman udah dapat yang namanya dosen pembimbing tesis, sedangkan aku belum waktu itu. Nah, tapi sebelum aku mendapatkan dosen pembimbing tesis, aku mulai yang namanya mencari-cari, baca-baca tesis di kampus aku. Kemudian aku ikut nih salah satu konferensi, ikut sebagai partisipan. Nah, kemudian aku kayak apa ya namanya, kalau bahasa Sundanya tuh menandai judul-judul penelitian yang aku merasa tertarik untuk meneliti penelitian tersebut. Aku menandai nih tentang topik apa gitu yang aku tertarik untuk meneliti penelitian tersebut. Aku mulailah untuk menentukan, untuk mencari dan menentukan dosen pembimbing untuk tesis aku. Nah, kalau di sebelumnya aku mau memperkenalkan, nama aku Lisa Damayanti, mahasiswa S2 Matematika Institut Teknologi Bandung. Nah, sekarang semester 3 seperti yang sudah saya bilang tadi. Oh ya, peminatan aku adalah kombinatorik. Jadi di matematika itu ada semacam peminatan, ada 5 peminatan, jadi kayak aljabar, analisis dan geometri, kemudian matematika industri dan keuangan, kombinatorik, kemudian yang terakhir statistika. Nah, jadi aku peminatannya ini adalah kombinatorik. Bagaimana aku menentukan dosen pembimbing tesis aku? Itu yang pertama, karena aku asalnya S1-nya ini dari pendidikan matematika yang pindah ke jurusan matematika murni, jadi aku mencari dosen yang penjelasannya mudah gitu untuk aku pahami sebagai orang yang baru gitu, untuk terjun ke matematika murni. Nah, kemudian yang kedua, aku mencari dosen yang sekiranya punya waktu lebih luang. Tiga adalah dosen yang menurut aku, kayak perkiraan aku tuh kita bakal cocok nih selama bimbingan tesis tuh bakal aku bisa adaptasi gitu dengan dosen tersebut, dan kayaknya bakal cocok nih selama mengerjakan tesis ini, aku bakal nyaman bimbingan gitu dengan beliau. Kemudian aku memilihlah salah satu dosen yang aku inginkan untuk menjadi dosen pembimbing
kombinatorik. Jadi ada, untuk topik penelitian aku tuh ada 2 metode yang dosen berikan. Nah, dosen memberikan opsi gitu kepada aku mau pakai metode yang A atau metode yang B gitu. Nah, metode yang A ini lebih mudah ketimbang metode yang B, sehingga aku memutuskan untuk memilih metode yang A gitu. Nah, kemudian dosen pembimbing aku memberikan tugas kepada aku, tugas untuk aku kerjakan. Kemudian minggu depannya kita bimbingan kembali gitu. Saat minggu depannya bimbingan lagi. Nah, bimbingan ini aku melaporkan apa yang ditugaskan oleh dosen pembimbing selama seminggu itu. Kemudian habis bimbingan aku dapat lagi tugas lagi untuk menghitung. Jadi aku kombinatorik, topiknya ini tentang pelabelan. Di minggu pertama aku dikasih tugasnya melabeli graf A misalkan, kemudian minggu keduanya aku ditugaskan untuk melabeli graf B gitu. Kemudian minggu ketiga juga sama, graf yang berbeda. Nah, dari situ dosen pembimbingnya bilang bahwa nanti tuh alur penelitian aku tuh adalah melabeli sembarang graf. Jadi mulai dari graf A, B, C, kemudian nanti didapatkan hasil untuk pelabelan pada sembarang graf gitu. Dengan pelabelannya ini ada aturannya tersendiri gitu. Kemudian setelah itu, setelah aku mengerjakan tugas dari dosen pembimbing aku, kemudian dosen pembimbing aku bilang untuk mulai gitu untuk menulis draft tesisnya gitu, draft tesis bab 3 gitu. Jadi karena kan aku menghitung-hitung si grafnya kan, melabeli itu, menghitung-hitung itu, diberikan tugas oleh dosen untuk selanjutnya tulislah hasil dari yang udah aku kerjain ini, tulis dalam bentuk draft tesis, tapi ditulisnya kan di bab 3 ya, karena udah hasil dan pembahasan gitu. Dan akhirnya aku coba menulis, dan dosen ini memberitahukan bahwa 2 minggu lagi gitu aku bisa bimbingan lagi, atau diusahakan 2 minggu ini udah beres gitu aku menuliskan draft tesisnya. Nah, kemudian untuk aku ini kan jurusan matematika jadi aku udah berapa kali menyebutkan jurusan aku. Nah, aku tuh menulis tesisnya ini di latex. Jadi cukup, menurut aku awalnya ini adalah cukup ribet, tapi kesini-kesini kayak oh iya lebih mudah ya di latex gitu. Kenapa di latex? Karena banyak lambang matematika yang digunakan, jadi di latex ini biar lebih mudah dan terlihat rapi juga, biar sesuai aturan gitu yang ada. Nah, kemudian setelah aku buat gitu ya draft yang bab 3 itu,
merasa ingin santai dikit lah gitu. Kemudian jadi aku mengerjakan bab 3 gitu yang dilanjutkan, yang belum beresnya. Kemudian setelah itu aku membuat bab 4 ini yang kesimpulan dan saran. Kemudian daftar pustakanya juga udah ada, dikompletin lagi, dan ya udah deh beres gitu tesis aku. Kemudian aku komunikasikan gitu dengan dosen pembimbing. Nah, selama aku mengerjakan tesis ini, pokoknya aku terus-menerus gitu komunikasi dengan dosen pembimbing aku gitu. Kemudian ya udah gitu. Alhamdulillahnya aku mendapatkan dosen pembimbing juga yang satset gitu. Beliau ini sangat satset gitu. Bagaimana aku menentukan topik tesis aku, sehingga aku memilih topik tesisnya ini yang dia mungkin akan setara dengan S2, dengan penelitian S2 yang mungkin ini akan bisa aku kerjakan gitu. Kesulitannya ini mungkin berada di tengah-tengah. Nah, aku memilih topik tesis yang seperti itu gitu, kesulitannya nggak yang topik yang aku nggak tahu ini penyelesaiannya bakal kayak gimana gitu, enggak gitu. Jadi aku memilih topik yang mudah enggak, susah banget juga enggak gitu. Nah, aku memikirkan dan memilih topik penelitian yang level kesulitannya tengah-tengah ini karena aku mempertimbangkan waktu untuk mengerjakan tesis ini kan setahun, yang aku nggak tahu nih tesis aku ini bakal selesai kapan gitu. Cuman kalau untuk level kesulitan yang di tengah-tengah mungkin akan cukup gitu untuk waktu dalam 1 tahun. Nah, ternyata dalam 3 bulan juga sudah cukup gitu. Nah, alhamdulillahnya ketika aku selesai gitu ya mengerjakan tesis aku ini, aku bisa mengerjakan penelitian yang lain juga, beberapa penelitian yang mau aku kerjakan juga, yang dimana di sini aku juga jadi kayak mendapatkan pengalaman gitu ya untuk mau mencoba topik-topik yang lain lagi. Mungkin hanya itu sih kayaknya cerita dari aku gitu ya tentang bagaimana aku menyelesaikan tesis aku selama 3 bulan. Nah, barangkali kalau misalkan ada dari teman-teman yang masih bingung atau ceritanya lebih sulit gitu dari aku, atau perlu yang namanya masukan atau saran, boleh untuk bertanya di kolom komentar di bawah ini atau DM ke Instagram aku.
Nah, mungkin cukup sekian video dari aku. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan mohon maaf sekali masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini, apalagi aku ngomongnya masih berantakan, belum belum rapih gitu ya menceritakannya, belum secara runtut gitu. Mohon maaf sekali kepada teman-teman. Pokoknya semoga video yang aku buat ini dapat bermanfaat. Terima kasih banyak sekali lagi, dan sampai jumpa di video berikutnya.